Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin irhamna ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam tanggal berapa sekarang? 18 Juni 2025 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa hadir kembali di ta'lim rutin kita di malam Kamis ba'da maghrib. Semoga ini semua jadi ladang amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu yang berkah, yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam iman Islam, dan kita diberikan ilmu berkah yang manfaat, dan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatin pahala Fatihah ini Allah sampaikan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, lebih khusus guru-guru kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya untuk mushola al-abrar, tenaganya, pikirannya untuk segala ide-idenya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila al mutasaddiqina wal mutabarri'ina li hadzal musalla al abrar wa bi niyyati an Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al ikhlas wal yaqin wa yahmil rushda an ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد بارجة أن الله يتغشى برحمة ويعلي درجاته في الجنة، وأن الله ينفعنا بأسراره وأدواره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman 16 bab yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabul waladi ma'a aqaribihi. Bab yang ke-19 adalah tentang adab seorang anak terhadap aqaribihi, terhadap sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang terdekat dengannya, keluarga dekat. Al-awwal, yang pertama, al-waladul aqilu al-mahbubu yahtarimu aqaribahu. Anak yang berakal, lagi dicintai, itu senantiasa punya adab, yaitu dia menghormati kepada keluarga dekatnya, saudara-saudara terdekatnya. Siapa contohnya? Mislal jaddi wal jaddati, seperti contohnya al jaddi, itu jatuh kakek, ya. Wal jaddah, nenek, jaddah, jiddah, jaddi wa jaddati, seperti kakek dan
nenek. Jadi dia senantiasa hormatin kakeknya, dia sayangin neneknya. Kalau masih hidup, kalau udah wafat gimana? Doain. Wal ammi wal ammati. Begitu juga paman. Ammi itu paman laki-laki, ammati itu paman perempuan. Ya. Wal khali wal kholati sama. Wal khali paman laki-laki, wal kholati paman perempuan. Kok sama-sama paman bahasa Arabnya beda? Kalau ammi ini paman dari bapak. Ya, kalau ammi paman dari bapak. Ammati bibi dari bapak. Tapi kalau kholi sama kholah itu dari ibu, jalur ibu. Jadi kalau ammi ammah tuh encang-encing dari babe. Kan itu bahasa Betawinya lah. Ammi ammah tuh encang-encing dari babe. Tapi kalau kholi kholah encang-encing dari ibu gitu ya. Dari nyak. Nyak apa ibu? Babe sama nyak. Babe punya kakak, punya adik itu ammi ammah. Kalau ibu punya kakak, punya adik itu kholi kholah. Laki-laki khol, perempuan kholah. Kalau dari bapak, jalur bapak, adiknya atau kakaknya laki-laki itu ammi, tapi yang perempuan ammah. Terus wa yuhibbuhum katsiran, dan anak yang beradab itu senantiasa mencintai mereka dengan sangat cinta. Li'annahum yuhibbunahu aidan, karena bahwasanya mereka kakeknya, neneknya, ya, pamannya, bibinya, baik dari ayah ataupun ibu juga mencintai dia. Wa yuhibbuna walidayhi, dan juga mereka itu pamannya, kakeknya juga mencintai walidayhi, kedua orang tuanya. Di orang-orang yang udah disebutin tadi, kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, encang kita, encing kita, enggak, pak de kita, pak le, bu le kita, itu mereka juga cinta sama orang tua kita. Ya, jadi kita sebagai anak yang beradab itu harus menghormati mereka, ya kan? Kadang nggak punya duit minta ame kakek, minta ame nih, bah bagi duit dong bah, bagi duit. Kata mbahnya bagi duit, gue bagi dong, kan gitu. Memang kerja mbah, entah kalau udah cari kerja doain mbah, minta doanya. Cing, wah, bagi duit dong cing, kan gitu, kan jarang sih. Jadi itulah mereka keluarga besar lah gitu, karena mereka semua juga cinta sama kedua orang tua kita. Kita harus menghormati mereka. Yang kedua, wa yurdi aqaribahu daiman, dan dia selalu membuat senang, ridho, selalu membuat ridho apa sih? Senang. Seorang anak seorang anak yang beradab itu selalu membuat ridho keluarga terdekatnya, selalu membuat senang keluarga terdekatnya, daiman, selama-lamanya, terusnya. Caranya gimana kita bisa nyenengin keluarga dekat kita? Dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Contoh yang pertama, bi an tamtasila awamirahum, yaitu dengan bi an yamtasila awamirahum, yaitu dengan senantiasa mengerjakan perintah-perintah mereka. Kalau disuruh kerjain, ya kan? Suruh bantuin, suruh nolongin, itu bikin mereka senang. Terus apa lagi yang bikin mereka senang? Dari keluarga kita, ayah kita, ibu kita. Wa yazurahum waqtan ba'da waqtin, itu senantiasa berkunjung, silaturahim. Ente punya encang, ente punya encing, ya kan? Wa yazuru ziarah, zaro yazuru ziarah, mengunjungi, silaturahim. Waktan ba'da waktu, di waktu-waktu tertentu lah. Jadi kunjungin tuh gantian, ya kan? Kunjungin tuh main rumah, punya masih ada mbah, alhamdulillah hidup. Mbah masih punya nggak? Masih punya. Mbah yang laki, mbah yang perempuan masih ada, datengin silaturahim, main, kan cucunya kan main mbah.
punya paman, punya bibi, ada saudara dari ibu, datang nggak main, ingat, dari ayah main, dari ibu main, silaturahim namanya, senang mereka didatangi. Emang senang lah, cobain ntar ente kalau udah tua, ya kan, itu jadi kongkong ya kan, ente sama bini ente doang tuh, anak ente udah punya nikah, udah punya cucu, rumah misalkan pada jauh, kalau ada yang ke rumah senang banget, ya kan, senang banget pasti ditengokin. Khususan fil ayat, ya. Terkhusus lagi ketika waktu-waktu id. Ayat tuh jamak dari kata id, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Makanya nggak jarang, nggak sedikit orang kalau Idul Adha, Idul Fitri pulang kampung. Ada mudik lah gitu. Mudik. Biasa sih Idul Fitri. Orang tuh biasanya Idul Fitri pulang kampung. Nabi nggak pernah pulang kampung. Nabi nggak pernah tuh kalau yang namanya Idul Fitri pulang kampung. Bukan sunnah Nabi. Idul Fitri sunnah Nabi. Ya. Nah orang mau silaturahim sunnah Nabi lah. Kan itu silaturahim kan. Nabi suruh nggak silaturahim? Suruhin. Nabi suruhin nggak ngunjungin keluarga kita yang kita bisa kunjungin nggak apa? Gitu kan. Lagi momennya Lebaran, masya Allah, senang orang. Apalagi Lebaran, ngumpul gitu semuanya anget, ya kan? Enak, ditengokin. Bagi duit dong kan. Biasanya kan ente minta, gantian ente yang ngasih. Lebaran gitu. Kalau adik, kalau nggak adik ya minimal kalau disuruh mau lah. Itu minimal kalau disuruh mah mau. Au maridu ahadukum, ya. Atau ketika mengunjungi mereka ketika mereka sakit salah satu di antara mereka, ya salah satu di antara mereka yang sakit, maka kunjungin. Atau wulida lahu au mauludun, atau ada yang wulida lahu mauludun, ada yang lahiran, ya. Saudara kita punya saudara dari ibu apa saudara dari bapak, ya. Ada yang lahiran kita kunjungi, datengin, kita bilang alhamdulillah barakallah, ya. Semoga jadi anak yang soleh, kalau laki semoga jadi anak soleha, kunjungi, kita bawa ke tentengan. Oh selamat ya cing, udah lahir anaknya. Selamat ya, udah lahir dapat cucu kek, gitu. Wah seneng banget, datangin. Au qadima min safarin, ya. Atau mengunjungi mereka. Au qadima min safarin, atau ketika mereka datang dari safar. Qadima itu datang dari safar. Wa an yafraha idza farihu, dan dia seorang anak itu yang punya adab, dia yang rasa senang apabila keluarga terdekatnya senang, ya kan, kakeknya senang ikut senang, neneknya senang ikut senang, paman bibinya senang ikut senang. Jangan kebalik, saudara yang susah senang banget, ya neneknya ngerasain, oh ya, jangan. Wa yahzana idza hazinu, dan dia merasa sedih kalau saudaranya sedih, ketimpa musibah ikut sedih gitu, dapat nikmat senang ikut senang, kan gitu harusnya. Saudara kalau dapat nikmat harusnya kita ikut senang, jangan dibalik, saudara dapat nikmat kita nggak senang, saudara sedih kita senang, ya. Bagaimana itu begitu? Walaupun ada nggak yang gitu, ya ada, tapi jangan gitulah. Wala yu'si al adaba ila ahadin minhum, dan dia tidak berbuat buruk, yusiul adab, nggak memperburuk adab, nggak bikin sesuatu yang jelek, ila ahadin minhum, kepada salah seorang di antara mereka. Ya, tadi adabnya dijaga, ya kan, jangan nyakitin mereka, ngomongnya yang baik-baik, ya. Kalau disuruh kerjain, bagi orang-orang yang udah tua, ya kan, bikin seneng aja dah. Kenapa begitu? Li'anna dzalika yughdibullah, karena hal-hal yang kayak gitu yang nggak nyenengin saudara kita, bikin bikin sakit hati saudara, itu Allah benci. Yughdibullah, itu dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika yughdibullah, ya kan? Karena hal yang demikian itu membuat dia jadi marah sama Allah.
membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma itu doang. Wa yughdibu walidayhi wa aqrabahu, dan bikin marah kedua orang tuanya serta saudara-saudara terdekat. Yang pernah disampaikan sebelumnya, kan Nabi bilang ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai, itu akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian siapapun yang ada di muka bumi Allah, kan? Yarhamukum man fis sama, maka makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepadamu. Bikin senang orang aja dah. Ya, yang penting bikin senang. Kalau gimana kayak caranya bikin orang senang. Jangan orang lagi senang malah digangguin. Orang tuh bikin senang orang tuh banyak. Ada orang tuh senang nggak digangguin. Maksudnya biarin aja, dia lagi sendirian, jangan ditemenin. Ada orang kalau ditemenin malah nggak senang. Ngapain sih mari? Gue lagi ini nih, jangan kamu dulu. Kan gitu. Tapi kalau kita lihat kayaknya nggak suka diajak ngobrol, kayaknya raut mukanya beda gitu, biarin aja dulu, tinggalin dulu gitu. Jadi cara orang tuh beda-beda ya. Ada orang tuh senang dia belajar sendirian, ada orang modelnya belajar senang rame-rame, ada ya. Yang penting jangan gangguin orang gitu ya. Jangan mengganggu orang. Kalau dia lagi senang ya kita ikut senang, dia lagi susah kita sedih, kita tolongin, kita tanya, kalau kita bisa bantu apa lo gitu. Gue gak punya duit, ini gue bagi duit gocap, ini gue bagi duit 100 terus mati. Apa lo, ini ada masalah, ceritain, ngobrol, gak apa-apa cerita. Terus itu yang kedua ya. Jadi wayur dia qoribahu daiman, dia senantiasa bikin senang saudaranya. Bi an yamtasila awamirahum, dengan cara dia senantiasa patuh mengerjakan perintah mereka, disuruh kerjain. Wa yazurahum waqtan ba'da waqtin, senantiasa mengunjungi mereka ya, sesekali waktu kunjungin, khususan fil ayat, apalagi terlebih lagi ketika waktu Id. Au maridu ahadukum, atau ketika mereka sakit. Au wulida mauludun, atau ada yang melahirkan di antara mereka. Au qadima min safarin, atau dia datang min safarin atau ketika ada salah seorang di antara mereka itu datang habis dari perjalanan, datang kita datengin. Kakek lo baru datang, ada mbah lo mancing, datengin. Wa an yafraha idza farihu, dan dia senantiasa senang apabila dia senang. Wa yahzana idza hazinu, dan dia merasa sedih apabila mereka sedih. Wala yusi'al adab, dan tidak memperjelek adabnya dibagusin lah gitu, tidak memperburuk adab ila ahadin minhum, kepada salah seorang di antara mereka. Li anna dzalika, karena hal yang demikian itu yughdibu, kan? Yughdibullah, menyebabkan apa namanya? Yughdibullah, menyebabkan hal-hal tersebut menyebabkan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yughdibu, dan menjadi sebab apa namanya? Menjadikan murka walidayhi, kedua orang tuanya, wa aqaribahu, dan juga saudara-saudaranya atau keluarga terdekatnya. Hal-hal tersebut itu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah. Bisa menyebabkan menjadikan marah kedua orang tuanya, menjadikan marah saudara maka kita bikin orang senang aja di rumah kita, bikin senang aja, jangan bikin masalah. Walaupun masalah sih pasti ada, ya kan? Gak habis masalah, gak habis, ya kan? Masalah kagak habis. Masih di dunia kan, dunia tempat masalah, tempat ujian. Sampai ntar nih ada selesai, ntar ada lagi. Tapi yang namanya masalah pasti selesai. Sebenarnya gitu. Masalah insya Allah pasti tuntas kan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maksudnya apa ya? Gampangnya, setiap masalah pasti ada jalan keluar, udah selesai. Setiap masalah pasti ada solusi. Kita tinggal gimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya.
2 poin. Insyaallah poin ketiga dan poin keempat kita lanjutin di malam Kamis depan insyaallah karena udah mau isya ya. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi